Kami telah dikirim ke hutan selama 12 tahun. Kami harus berburu makanan, entah itu buah-buahan, akar-akaran, dan yang lainnya. Aku tidak akan bisa menjamu kalian seperti di Indraprastha. Kembalilah ke kota dan tinggalkan kami. Anakku Yudhistira, kami menolak untuk kembali dari hutan. Kami telah memutuskan untuk bersama. Cobalah meminta kepada Dewa Matahari. Berdoalah kepadanya. Dia pasti senang dengan doamu. Benar, tidak salahnya aku mencoba. Baiklah, aku akan terima saranmu. Aku sangat senang dengan semua doa-doamu yang kau tunjukkan kepadaku. Aku akan memberikan kau dan saudara-saudaramu makanan selama 12 tahun. Ini aku berikan kau bejana. Bejana ini akan selalu penuh dengan akan mendapatkan semua makanan yang diinginkannya. Bawalah ini bersama. Terima kasih aku ucapkan kepadamu, wahai Dewa. Kau telah menolongku dan mengatasiku untuk permasalahanku ini. Aku sangat berterima kasih. Wahai Resi, aku mendengar engkau berdatang dari hutan tempat para Pandawa sekarang ini. Aku ingin mengetahui bagaimana keadaan mereka sekarang di sana. Ya, aku melihat mereka. Bahkan inilah alasan kedatanganku. Aku terkejut dengan kelakuanmu pada mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Engkau nampak seperti seorang perampok. Nama baikmu telah hilang. Panggillah Duryodhana. Aku ingin bicara dengannya. Taulah anakku, tindakanmu adalah salah. Kau bahkan tahu Bima sangatlah kuat. Mereka tidak main-main dengan ucapannya. Berdamailah dengan mereka, maka kau akan selamat. Lucu kau menyuruhku berdamai dengan mereka. Tidak akan pernah. Sumpah Bima akan terwujud. Aku akan mengutukmu. Kau akan mati ketika pahammu dihancurkan oleh Bima. Ingatlah itu. Yudhistira, apa yang terjadi padamu sekarang? Apa yang telah dilakukan oleh Kurawa itu? Ini sangat membuatku marah. Aku telah membawa pasukan untuk menyerang Hastinapura sekarang. Hanyalah para pendosa itu. Perbuatan mereka sangatlah salah. Tidak, Krishna. Ini adalah kesalahanku. Aku telah kalah dalam pertandingan dan harus mengasingkan diri ke hutan ini. Ini kesalahanku, teman. Yudhistira, kehidupanmu denganku terikat. Kau adalah temanku, musuhmu adalah musuhku juga. Aku tidak akan beristirahat sampai aku menghancurkan musuh-musuhku. Mereka akan hancur. Jika tidak sekarang, mungkin nanti. Aku akan membuat ini basah dengan darah segar kesatria-kesatria itu. Aku kemudian akan melakukan penobatanmu. Aku bersumpah untuk melakukannya. Ya, aku bersumpah untuk itu. Temanku, aku adalah istri dari Pandawa yang termasyhur. Tapi mereka tak berdaya ketika aku akan ditelanjangi oleh Dursasana. Kenapa semua orang diam ketika aku dilecehkan? Percuma Pandawa ini terkenal dengan kehebatannya. Tapi untuk menyelamatkan wanita yang menjadi ratunya saja mereka tidak bisa. Sabarlah, teman. Para wanita di Hastinapura nantinya pasti akan menangis melihat kematian putra-putra mereka. Aku akan bersumpah padamu, semua yang memperlakukan buruk terhadapmu akan segera mati di tangan suami-suamimu. Ingatlah sumpahku, teman. Tuanku, aku sangat sedih melihatmu seperti ini. Dahulu kau adalah raja di bumi ini. Apapun yang kau inginkan selalu disuguhkan. Namun sekarang kau hidup di tempat sederhana seperti ini. Lihatlah adik-adikmu. Mereka tidak bahagia hidup di tempat seperti ini. Ratuku, aku melihatmu dan semua saudara-saudaraku. Aku juga merasakan kemarahan seperti ini. Tapi kita harus bersabar. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menunjukkan kemarahanmu. Kakak, bagaimana kau bisa berpikir tenang dan bersabar? Para Kurawa itu telah mempermainkanmu. Mereka telah memanfaatkan kelemahanmu. Aku bermohon, tindaklah seperti seorang kesatria, kakak. Aku mengerti semua kemarahan kalian. Semua akan terbalaskan setelah 13 tahun ini. Tetaplah berada pada jalan Dharma.
senang terhadapmu. Keberanianmu sangat mengagumkan. Engkau tidak tertandingi di dunia ini. Aku bahagia menganugerahkanmu. Engkau akan mengalahkan semua musuhmu dalam perang. Oh Dewa, aku melakukan kesalahan. Mohon ampunilah aku. Kau telah membuatku senang. Tentu saja aku akan memberikanmu pasupataku. Aku akan mengajarimu menggunakan mantranya. Aku yakin kau akan menggunakannya ketika kau membutuhkannya. Arjuna, engkau telah melihat wujud Sanskara. Kami semua senang memperlihatkan diri kami di hadapanmu sekarang. Engkau akan mampu menaklukkan semua musuhmu dalam perang. Aku adalah Yama. Aku akan memberikan astraku. Aku adalah Baruna. Terimalah astraku. Astra ini sama sakitnya dengan Yama. Aku merasa sangat bahagia, putraku. Aku akan memberikan kertaku, bersiaplah untuk berangkat ke kerajaanku. Aku akan memberikan semua astraku untukmu. Aku telah dianugerahi nasib baik, sehingga aku mampu melihat kalian dengan mataku ini. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk membalas kebaikan kalian, oh para dewa. Salam. Apa yang membuat Anda kesini menemui diriku? Aku melihatmu tadi ketika aku menari di hadapanmu bersama Indra. Kau sangat tampan. Aku mencintaimu. Aku mohon, buatlah aku bahagia dengan menerimaku. Aku tidak bisa tidur karena memikirkanmu. Oh, sepertinya kau salah paham. Aku melihatmu seperti ibuku, Kunti ataupun Antri. Tolong janganlah membuatku berpikir di luar hal itu. Kau tidak mengerti, di sini tidak ada ukuran usia. Aku mencintaimu, aku mohon, terimalah cintaku. Aku mohon ampunilah aku. Aku tidak pernah berpikir untuk hal itu. Kau seperti ibuku. Aku mohon maafkanlah diriku ini. Aku pikir kau seorang pria. Aku pikir engkau cukup kesatria untuk melihat pikiranku. Terimalah kutukanku jika engkau tidak mau menerima cintaku, karena engkau begitu sombong dengan jati dirimu. Sebagai seorang lelaki, aku seorang Kasim. Engkau akan membiasakan hari-harimu di tengah para wanita, menari dan menyenangkan hati mereka. Tuanku, pasti kau sudah mendengar kutukan dari Urwasi tadi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tenang saja anakku, aku akan meminta untuk mengurangi kutukan itu menjadi 1 tahun. Selama 1 tahun engkau harus menderita dengan kutukannya. Tapi ini akan menguntungkanmu di tahun 13 penyamaranmu. Kutukan Urwasi ini akan sangat berguna. Baiklah ya, aku akan menerimanya. Jangan minum air sungai ini. Sungai ini milikku. Jika kau mengambilnya, jawablah pertanyaanku. Apa yang terjadi sama saudara? Jangan minum air sungai ini. Sungai ini milikku. Jika kau mengambilnya, jawablah pertanyaanku. Apakah dirimu? Aku tidak akan meminum air sungai ini jika sungai itu memang milikmu. Katakanlah pertanyaanmu. Aku akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaanmu hingga memuaskan karena jawabannya. Adik-adikku tidak mendengarkan aku. Mereka telah meminum air sungai ini dan mati. Aku senang dengan kerendahan hatimu. Aku akan memintamu untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang etika. Baiklah.
Apa yang membuat matahari bersinar? Brahmalah yang membuat matahari bersinar. Siapakah yang menemani Brahma? Ia ditemani oleh para dewa. Siapakah yang menyebabkan matahari terbenam? Dharmalah yang membuat terbenam. Atas dasar apakah matahari itu ada? Matahari ada atas dasar terbenam. Apa yang membuat seseorang itu belajar? Srutilah yang membuat seseorang itu belajar. Apakah yang membuat matahari bersinar? Brahmalah yang membuat matahari bersinar. Siapakah yang menemani Brahma? Ia ditemani oleh para dewa. Siapakah yang menyebabkan matahari terbenam? Dharmalah yang membuat matahari terbenam. Atas dasar apakah matahari itu ada? Matahari ada atas dasar terbenam. Apa yang membuat seseorang itu belajar? Srutilah yang membuat seseorang itu belajar. Bagaimana seorang manusia itu mencapai keagungan? Kedisiplinan seseorang yang suci membantu manusia untuk mencapai keagungan. Bagaimana mungkin bagi seorang untuk selalu memiliki seseorang sahabat? Kecerdasan yang kokoh melayani manusia seperti seorang teman yang selalu membantu. Bagaimana mencapai kecerdasan yang engkau katakan tadi? Melayani orang yang sudah tua membuat seseorang kaya akan kebijaksanaan. Bagaimana seorang Brahmana itu disamakan dengan makhluk surga dan mengapa? Mereka dianggap suci karena mereka mempelajari Weda. Lihatlah, apakah yang membuat mereka menjadi orang yang suci? Kedisiplinan mereka lah yang membuat mereka bertingkah laku seperti yang seharusnya, dan karena itulah mereka menjadi orang suci. Brahmana disamakan dengan makhluk surgawi. Bagaimana mereka kemudian berbeda dengan makhluk-makhluk surgawi itu? Brahmana adalah manusia dan makhluk surgawi, bukanlah manusia. Adanya kematian pada diri manusia lah yang membuat membedakan mereka dengan makhluk surgawi. Apa itu kesatria? Di mana letak kemuliaan mereka? Kemuliaan mereka terletak pada panah dan senjata mereka. Perbuatan mereka yang manakah yang membuat seorang menjadi yang suci? Satria melakukan pengorbanan dan itulah yang membuat mereka suci. Kematian yang membuat Brahmana kurang mulia. Bagaimana dengan seorang kesatria? Dalam diri mereka, ikatan yang takut. Beritahu aku tentang pengorbanan. Apakah yang dimaksud dengan sama dalam pengorbanan dan apakah itu yajur? Ada sesuatu yang menjadikan landasan pengorbanan. Apakah itu? Apakah yang penting dalam pengorbanan? Kehidupan adalah sama dan pikiran adalah yajur. Rek adalah landasannya dan rek inilah yang penting dalam pengorbanan. Ada seseorang yang menikmati semua objek indera. Ia pintar, dunia memeluknya dan kemuliaan dan ia cukup terkenal. Dan kemudian walaupun manusia itu bernafas, dikatakan bahwa ia mati. Mengapa? Seorang manusia, walaupun ia bernafas, dianggap mati jika ia tidak menghaturkan apapun kepada para dewa, tamu-tamu, pelayan-pelayan, dan para leluhur. Apakah yang lebih berat dari dunia itu sendiri? Ibu lebih berat dari dunia. Apakah yang lebih tinggi dari surga? Seorang ayah. Apakah yang lebih cepat dari angin? Pikiran lebih cepat dari angin. Apakah yang lebih banyak dari rerumputan? Pikiran yang muncul dari pikiran manusia lebih banyak dari rerumputan. Apakah landasan kebaikan yang tertinggi? Kebebasan adalah landasan kebaikan yang tertinggi. Apakah landasan tertinggi dari kemasyuran? Memberi adalah landasan tertinggi dari kemasyuran. Bagaimana dengan surga? Kebenaran adalah landasan tertinggi dari surga. Bagaimana dengan kebahagiaan? Tingkah laku yang baik adalah landasan tertinggi dari kebahagiaan. Apakah jiwa dari seorang manusia? Anaknya. Siapakah teman yang dianugerahkan oleh para dewata pada manusia? Seorang istri adalah teman yang dianugerahkan pada manusia oleh para dewa. Apakah pendukung manusia? Awan-awan. Apakah landasan utama manusia? Memberi. Yang terbaik dari semua yang layak untuk dipuji, apakah itu? Yang paling layak untuk dipuji adalah keterampilan. Harta yang paling berharga? Pengetahuan. Terbaik dari yang kita punyai? Kesehatan. Kebahagiaan yang paling baik? Kepuasan hati. Apakah tugas yang paling utama di dunia? Tidak menyakiti, adalah tugas yang paling tertinggi dari dunia. Pengendalian apa yang tidak akan pernah membuat kita menyesal? Pikiran yang jika dikendalikan tidak akan pernah membuat kita menyesal. Apakah yang bila dikendalikan akan menjadi baik? Kebanggaan diri yang jika dikendalikan akan menjadi sebuah kebaikan. Mengendalikan apa yang membuat kita sejahtera? Keinginan ketika dikendalikan akan membuat seorang menjadi sejahtera. Apakah yang jika dikendalikan akan membantu kita tidak akan menyesal? Kemarahan jika dikendalikan akan membuat seorang itu tidak akan menyesal. Dengan mengendalikan, apakah seorang akan menjadi bahagia? Iri hati ketika dikendalikan membuat manusia bahagia. Apakah jalan itu? Siapa yang menetapkan jalan itu? Mereka yang melakukan kebaikan akan selalu memperoleh jalan. Apakah tanda dari kedisiplinan? Tetap menganut agama kita sendiri adalah tanda dari kedisiplinan. Apakah pengendalian diri yang sejati itu?
Pengendalian pikiran adalah pengendalian diri yang paling sejati. Apakah inti dari mengampuni itu? Mengampuni terdiri dari menahan kebencian. Apakah rasa malu itu? Rasa malu itu adalah menghentikan semua perbuatan yang tidak berguna. Apakah yang bisa dikatakan merupakan ilmu pengetahuan? Pengetahuan yang paling suci adalah pengetahuan kedewasaan. Apakah kesempurnaan itu? Kesempurnaan sejati adalah kesempurnaan hati. Apakah pengampunan itu? Pengampunan, tapi yang mengharapkan kebaikan bagi semua. Apakah kesederhanaan itu? Kesederhanaan itu adalah ketenangan hati. Bisakah engkau memberitahu aku musuh apa yang tak terkalahkan? Kemarahan. Apa penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Ketamakan adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Manusia yang bagaimana yang dianggap sebagai manusia jujur? Ia yang menginginkan kebaikan bagi semua makhluk. Manusia yang bagaimana yang dikatakan sebagai manusia yang tidak jujur? Manusia yang tidak memaafkan manusia lain. Apakah kebodohan itu? Kebodohan yang sejati adalah tidak mengetahui kewajiban sendiri. Apakah kecacatan itu? Kecacatan adalah tidak melakukan tugas kita sendiri. Kesedihan, apakah itu kesedihan? Ketidakpedulian atas kesedihan. Apakah kesabaran itu? Kesabaran adalah mengendalikan diri. Apakah penyucian yang sesungguhnya itu? Pembersihan yang sejati adalah membersihkan pikiran dengan bersih dan segala kejahatan. Apakah kedermawanan itu? Kedermawanan adalah melindungi semua makhluk. Apakah itu kepicikan? Kepicikan adalah membicarakan keburukan orang lain. Apa yang membuat seseorang itu disebut sebagai Brahmana? Apakah tingkah laku? Atau kelahiran? Atau dengan belajar atau pengetahuan? Bukanlah kelahiran atau belajar atau bukan pengetahuan yang menjadikan seorang itu seorang Brahmana. Hanya tingkah laku yang membuat seorang menjadi seorang Brahmana. Jika tingkah laku seorang itu tidak baik, maka ia adalah manusia yang tidak baik. Tindakan yang buruk akan mengutuk seorang manusia selamanya. Mempelajari Weda tidaklah cukup jika manusia yang bersangkutan tidak berperilaku baik. Apakah balasannya bagi mereka yang selalu membicarakan kata-kata yang benar? Ia akan disenangi oleh semua orang. Ketika ia bertindak penuh perhitungan, ia akan mendapatkan apa yang ia cari. Bagaimana kalau ia memiliki banyak teman? Ia akan hidup bahagia. Jika ia selalu berbakti, apa kebajikan? Ia akan mendapatkan kebahagiaan di alam sana. Apakah yang paling indah di dunia? Hari demi hari orang yang menuju kematian tak tertipu. Melihat hal ini, orang-orang yang masih hidup yakin bahwa mereka abadi, kekal. Adakah sesuatu yang lebih menakutkan dari hal ini? Apakah itu jalan? Argumentasi tidak memberikan pemecahan. Serudi berbeda satu dengan yang lain. Bahkan tidak ada satupun pendapat dari para resi yang sempurna. Kebenaran mengenai agama dan kewajiban yang tersembunyi dalam gua. Oleh karena itu sendiri adalah jalan yang orang-orang suci dan agung telah katakan. Apakah itu kabar? Dunia yang penuh dengan kebodohan seperti panci. Matahari adalah api. Malam dan siang adalah bahan bakarnya. Bulan dan tahun adalah tangkai kayu. Waktu adalah juru masak yang memasak semua makhluk dalam panci itu. Itulah kabarnya. Siapakah sebenarnya manusia itu? Laporan tentang tindakan baik seorang sampai ke surga dan menyebar di bumi. Sepanjang laporan itu masih ayat. Sepanjang itulah orang disebut manusia. Itulah manusia yang sebenarnya. Siapakah manusia yang dianggap memiliki semua jenis kekayaan? Manusia yang menganggap bahwa apa yang disukai dan tidak, apa yang membahagiakan dan yang menyengsarakan, masa lalu dan masa depan adalah sama, dianggap memiliki semua jenis kekayaan. Aku sangat senang dengan jawabanmu. Engkau adalah orang yang bijaksana, yang menjunjung tinggi kebenaran. Aku akan menganugerahkan kau kehidupan untuk salah satu dari adik-adikmu. Aku mohon, biarlah nakulah hidup kembali. Aku lebih baik kehilangan nyawaku daripada menyimpang dari Dharma. Ayahku memiliki 2 istri, Kunti dan Madri. Aku ingin kedua anak-anaknya mereka. Engkau sangat mulia. Aku tidak pernah menemukan orang yang sama dimanapun dan kapanpun. Aku dengan bahagia menghidupkan kembali semua saudara-saudaramu. Aku adalah Dharma, ayahmu. Aku ingin melihatmu dan berbicara denganmu. Aku sangat senang padamu. Engkau akan menaklukkan dunia dengan saudara-saudaramu. Tetapi, kenyataan yang paling membahagiakan bahwa engkau sudah menaklukkan kerajaanku. Kerajaan yang bernama kebenaran. Namamu adalah sebuah yang akan selalu dikenang oleh orang-orang di masa mendatang. Pada zaman Kali Yuga keempat dari waktu, jika orang-orang menyebut namamu, maka mereka akan kuberkati. Pada tahun terakhir masa pembuangan kalian, aku meyakinkanmu karena berkahku. Tidak ada seorang pun yang mengenalimu pada saat apapun. Kalian bisa menyamar dan pergi kemanapun kalian suka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui jati dirimu yang sebenarnya. Aku telah engkau berkati. Aku telah melihat ayahku. Aku akan menerima semua anugerah-anugerahmu dengan penuh terima kasih yang telah kau anugerahkan kepadaku.
Pergilah anakku dan berbahagialah. Penderitaanmu akan segera berakhir. Aku berada di sampingmu. Di mana Krishna, di sana pasti ada aku. Tidak ada yang bisa melukaimu sepanjang engkau selalu memikirkan aku. Aku mendoakan kebaikanmu. Baiklah, kakak. Nah.